atas apa yang terjadi kepada kami selama saat ini. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Saya minta agar kejadian ini dikawal hingga Sebentar ya, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sebentar ya, Bang. Media yang saat ini di sini kami akan melakukan tes rilis terkait per hari ini kita sudah melengkapi terkait syarat administrasi kita, di mana dari pihak keluarga korban di sini Pak Bowo yang menjadi orang tua korban almarhum Karim telah memohon atau meminta bantuan kepada kantor Hotman dan Wan yang pimpinan Bapak Hotman Paris KPA. Dan selanjutnya kami telah menindaklanjuti melalui kuasa kami, sehingga secara legalitas kami merupakan kuasa hukum dari pihak keluarga korban atas kejadian meninggalnya anak dari klien kami, itu Mas Karim, yang terjadi pada tanggal 16 September 2012 kemarin. Yang perlu kami sampaikan di sini atas beberapa informasi yang masuk kepada kami, itu yang perlu kami dalami kembali untuk nanti kita koordinasikan kepada pihak Polres Sukoharjo, karena kejadian di sini terjadi di wilayah hukum Polres Sukoharjo. Dan juga informasi terakhir juga berkas perkara itu sudah ada penyerahan tahap pertama ataupun pelimpahan tahap pertama ke pihak kejaksaan. Nah, dari informasi-informasi itu akan kami dalami setelah ini nanti, karena kita sudah punya legalitas kita, maka kita akan mendalami perkara itu. Termasuk dalam hal di sini, apa sih yang menjadi penyebab terjadinya peristiwa hukum yang menimbulkan kematian bagi anak korban ini. Di sini Bapak Bowo selaku orang tua sudah melaporkan kejadian ini di Polres Sukoharjo. Dari laporan itu sudah akhirnya alhamdulillah juga sudah ditindaklanjuti oleh Polres Sukoharjo dengan sudah ada penetapan tersangka dan penahanan terhadap satu pelaku, terduga pelaku yang sebelumnya emang belum ditahan, tapi sekarang posisinya sudah ditahan dan berkasnya sudah dikembangkan. Dari peristiwa hukum ini kami ada beberapa hal yang menjadi ganjelan ataupun pertanyaan bagi kami kuasa hukum, karena isu yang masuk akibat maupun sebab terjadinya perbuatan ini dari luar itu ada informasi beberapa hal. Ada yang bilang terkait adanya permasalahan rokok, ada yang bilang terkait permasalahan uang. Tapi di sini tadi orang tua dari pihak korban itu sudah menunjukkan bahwasanya di tanggal-tanggal tersebut pihak anak korban itu posisinya tidak sedang atau tidak menguasai dalam jumlah beberapa uang yang notabene banyak. Dan sepengetahuan dari keluarga korban, anak tersebut juga di dalam kehidupannya, komunikasinya juga tidak pernah diketahui dia sedang merokok. Maka dari itu menjadi PR bagi kami juga untuk kami menindaklanjuti secara jelas, secara pasti apa yang menjadi fakta penyebab dari meninggalnya anak korban. Di sini laporan yang Bapak Bowo selaku orang tua korban itu sudah memasukkan terkait adanya pasal 80 Undang-Undang
perlindungan anak, sehingga dengan ini ada beberapa hal yang menjadi keinginan harapan dari pihak keluarga korban. Yang pertama, dibuka secara jelas peristiwa hukumnya, karena dari pihak keluarga korban sendiri sampai sekarang juga belum menerima terkait pemberitahuan adanya rekonstruksi dari peristiwa hukum ini. Kemudian mengharapkan ini bisa ditindaklanjuti dan pada akhirnya nanti mendapatkan putusan maksimal dan sebenarnya sebagai bentuk pertanggungjawaban dari terduga pelaku. Mungkin seperti itu awal dari pembukaan dari kami. Mungkin seperti itu. Apakah dari sejauh ini apakah ada mungkin semacam dugaan kelalaian dari pihak pondok kemudian membiarkan peristiwa itu terjadi sampai akhirnya? Dari pertanyaan ini langsung jawab. Di sini kita melihat riwayat dari anak tersebut selama komunikasi dengan kedua orang tuanya, anak tersebut tidak pernah ada keluhan. Dalam arti di situ sebelumnya terjadi peristiwa-peristiwa lain, sehingga terkait hal yang dipertanyakan tadi, apakah ada kelalaian atau tidak, itu menjadi dasar kami untuk perkara ini bisa dibuka dulu. Motivasi dari terjadinya suatu peristiwa hukum ini sendiri. Terkait kelalaian mungkin itu hal yang akan kita komunikasikan dengan pihak penyidik ataupun pihak kejaksaan. Mungkin ada lagi? Iya, siap. Baik. Jadi peristiwa ini memang awalnya dari keluarga korban itu setelah kejadian ini diketahui, terus adanya dugaan pelaku, itu pihak Polres memang belum bisa menetapkan itu sebagai tersangka dan untuk penahanan, sehingga beliau minta bantuan kepada tim Hotman 911 dan ditindaklanjuti oleh Bapak Hotman Paris. Perkara ini kemudian diangkat untuk kami bersedia untuk membantu. Namun demikian, setelah perkara ini coba dibuka oleh beliau dari Polres Sukoharjo memberikan informasi bahwasanya pelaku sudah ditetapkan penahanan. Gitu. Mengingat tadi apa yang telah saya sampaikan di awal, bahwasanya secara legalitas kita baru secara nanti kita baru menerima, sehingga setelah ini kita akan segera koordinasi dari pihak Polres, pihak kepolisian, untuk kami juga melihat seberapa jauh proses yang sudah dilalui atau dilakukan dari pihak penyidik. Mengingat ini pelaku kan masih usia anak dan banyak yang mengkhawatirkan kalau nanti hanya akan berakhir rehab dan tidak ditahan gitu. Kalau secara hukum mengingat dugaan pelaku sampai menyebabkan hilangnya nyawa itu seperti apa Mas nanti hukuman yang bisa mungkin didakwakan untuk pelaku? Baik, mungkin kami juga akan menyampaikan bahwasanya tim Hotman 911 sudah beberapa kali menerima perkara hal demikian dengan terduga pelaku anak, dan kami dalam mengawalnya juga memaksimalkan itu sehingga vonis maupun hukuman yang diberikan itu maksimal. Dan masih maksimal, ada beberapa peristiwa hukum juga kayak yang di Kediri, itu juga vonis maksimal, karena mengingat pelaku anak memang hukumannya bukan tidak sama dengan pelaku dewasa, tetapi diatur dalam undang-undang juga itu sebagai ancaman hukuman tetap diterapkan bagi pelaku anak. Kami sudah mencoba komunikasi dengan beberapa instansi terkait, dari mulai KPAI, terus kita akan mencoba komunikasi juga dengan Komnas HAM dan juga LPSK terkait perkara ini bisa dikawal, benar-benar dikawal, dibuka
apa yang menjadi sebab dan apa yang menjadi motivasi sampai meninggalnya anak korban. Itu penting bagi kami, apalagi kami usaha kuasa hukum dan mengawal ini, sehingga kami juga akan mengkoordinasikan itu dengan pihak kepolisian untuk kami juga mengetahui sampai sejauh mana sih hasil yang dilakukan kepolisian terhadap akibat perbuatan dari pihak pelaku ini. Apakah dia menerima adanya kekerasan dengan benda tumpul atau benda lainnya, atau hanya dengan pukulan tangan kosong, seperti itu. Sebenarnya korban tidak cuma satu, ada. Apakah ini bisa memungkinkan nggak ini didorong untuk melakukan perbaikan di manajemen? Sampai ke manajemennya juga mungkin karena kelalaian bisa nggak seperti di awal tadi juga saya sampaikan, adanya sebenarnya dugaan-dugaan apa sih menjadi penyebab kematian dari anak korban ini. Kemudian ada beberapa isu yang masuk kepada kami, adanya beberapa korban yang lain. Mungkin dari situ kami akan ikut masuk ke dalam ranah, karena kita juga belum tahu pemeriksaan kepolisian ini siapa saja sudah diperiksa, apakah beberapa orang yang sudah masuk ke kami itu apakah juga sudah pernah diperiksa, atau cuma itu hanya sebatas isu yang beredar di masyarakat secara umum. Jadi kita belum bisa memastikan itu sebelum kita melihat berkas yang ada di kepolisian dalam proses penyidikan. Penyebab peristiwa ini terjadi, tapi kita juga nggak bisa serta-merta kita mengklaim hanya itu. Mungkin ada pertanyaan lagi dari rekan-rekan. Mengharapkan adanya keterbukaan, kejelasan, sehingga mereka yang ataupun pelaku yang sudah menyebabkan anak korban itu meninggal dapat bertanggung jawab baik secara hukum pidana maupun secara sanksi sosial. Waalaikumsalam. Dan pertama saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih ke tim teman dan wan-wan dan juga rekan media yang sudah membantu untuk membuka daripada meninggalnya anak saya. Semoga harapan kami pelaku mendapatkan hukuman yang seberat-berat. Semoga semua yang terkait, yang terlibat mau membantu membuka kasus ini tanpa harus menutup-nutupi. Semoga kami diberikan kekuatan atas apa yang terjadi kepada kami selama saat ini. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Saya minta agar kejadian ini dikawal hingga tuntas dan mendapatkan kepastian hukum yang seberat-beratnya. Terima kasih. masih ya. Bos.